News, jendela informasi Anda. Melirik wisata sawah Sabarang di Desa Padang Bulan, Kota Nopan. Amankan Pilkada Madinah, Polres Madinah siapkan 400 personil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita yang pertama. Wisata sawah mungkin bagi sebagian orang Mandailing Natal masih terasa asing, sebab selama ini masih banyak orang yang punya areal persawahan hanya digunakan sebatas bercocok tanam, yaitu tanaman padi. Sangat jarang ditemui areal persawahan yang dijadikan objek wisata dan menambah pendapatan warga sekitar tanpa merusak atau mengganggu tanaman padi. Namun, itulah yang terdapat di Desa Padang Bulan, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Sebagian dana desa tahun 2020 digelontorkan untuk membangun objek wisata sawah yang terdapat di kawasan sawah Sabarang, Desa Padang Bulan. Saat ini pembangunan yang dimulai sekitar 3 bulan lalu dengan menghabiskan anggaran sekitar 250 juta rupiah ini sudah selesai dikerjakan. Tinggal menunggu peresmian minggu depan oleh Kepala Desa Padang Bulan dan warga desa setempat. Lantas, apa yang istimewa dari wisata sawah Sabarang Desa Padang Bulan ini? Wisata ini menjual objek utamanya adalah sawah. Di atas areal persawahan yang sudah ditanami warga dibangun pondok-pondok dengan ukuran bervariasi. Antara pondok yang satu dengan pondok yang lain dihubungkan dengan jalur yang terbuat dari properti bambu. Uniknya, semua pondok dilengkapi akrobix untuk furniture seperti kursi, meja, dan lainnya yang terbuat dari bambu. Selain itu, untuk menyatukan bambu yang satu dengan yang lainnya dipergunakan tali pengikat dari ijuk. 100 meter sebelum lokasi, para pengunjung akan melewati gapura dari bambu sebanyak 3 gapura. Di atas gapura ini tertulis, objek wisata sawah Sabarang Desa Padang Bulan. Sedangkan di bagian bawah, tepatnya di atas jalan rabat beton, dibuat semacam pot bunga untuk tempat menanam bunga dari berbagai jenis. Selain itu, sebelah kanan terdapat 2 pondok yang cukup besar, tempat pengunjung duduk santai yang juga terbuat dari bambu. Ada beragam hal yang bisa dinikmati dari wisata sawah Sabarang ini, seperti pemandangan yang indah, hijaunya padi petani di areal persawahan, dan keindahan awan saat siang dan menjelang maghrib. Seterusnya menikmati saat padi menguning atau masa panen bisa dilihat langsung. Tidak kalah menariknya melihat matahari terbit atau sunrise dan matahari tenggelam atau sunset. Hamparan sawah hijau di sekeliling, angin berhembus semilir saat berjalan di jalur penghubung antara pondok. Begitu juga saat kita dan keluarga duduk di pondok-pondok di atas sawah yang telah disiapkan. Bagi pengunjung bisa juga berfoto ria di jalan jalur penghubung dan juga di dalam pondok. Di objek wisata Sabarang ini juga nantinya pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai kuliner khas Mandailing. Kepala Desa Padang Bulan Bahren Daulay yang dihubungi Senin 7 Desember mengatakan, tujuan objek wisata sawah ini dibuat untuk memberdayakan masyarakat dan Naposonauli Bulung, Desa Padang Bulan dalam hal membuka lapangan kerja. Sedangkan sumber dana pembangunan objek wisata ini berasal dari dana Desa Padang Bulan tahun 2020 sebanyak 250 juta rupiah. Tujuannya bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan, memberdayakan para masyarakat dan para kaum pemuda Naposonauli Bulung yang ada di Desa Padang Bulan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, khususnya di Desa Padang Bulan. Sumber dananya kita manfaatkan dari dana desa, kucuran dana desa dari pusat yang dianggarkan di dalam APBDes, dananya sekitar 250 juta, Pak. Untuk bambunya kita pergunakan sebanyak sekitaran 2.000 batang dan tali ijuknya 20.000 meter. Masa pengerjaannya
sekitar 3 bulan. Kendalanya karena memang para pekerja yang kita berdayakan dari masyarakat desa masih kurang terampil dalam memanfaatkan konstruksi bambu yang kita desain. Jadi sehingga ada kendala-kendala keterlambatan dalam pembangunan objek wisata, karena memang setiap pondok yang kita buat ada sebanyak 5 jenis pondok, konstruksinya berbeda-beda, Pak. Jadi ke depan objek wisata ini akan dikelola oleh BUMDes yang ada di Desa Padang Bulan. Nanti untuk masuk ke objek wisata ini ada semacam tiket yang akan kita berlakukan. Jadi terus nanti juga di sini akan kita buat juga kuliner yang khususnya makanan khas dari Mandailing, Pak. Objek wisata ini akan beroperasi di bulan Desember tahun 2020 ini, Pak. Ya. Untuk 2021 nanti akan kita buat pengembangannya, Pak. Misalnya tentang wahana untuk tempat bermain anak-anak, Pak. Dia mengatakan bangunan pondok atau jalur penghubung semuanya menggunakan properti bambu dan pengikatnya terbuat dari tali ijuk. Sampai siapnya pembangunan objek wisata Sabarang ini sekitar 1 bulan lalu telah menghabiskan 2.000 batang bambu dan 20.000 meter tali yang terbuat dari ijuk. Sedangkan masa pengerjaannya mencapai 3 bulan dengan melibatkan warga Padang Bulan. Dia menambahkan, ke depan sistem pengelolaan wisata Sabarang ini akan ditangani BUMDes Desa Padang Bulan. Sedangkan objek wisata ini mulai dibuka pertengahan Desember 2020. Bagi warga atau pengunjung yang datang kemari nantinya akan diikuti pembayaran sewajarnya. Hasilnya nanti akan diberdayakan atau menjadi pemasukan bagi BUMDes. Menurut Bahren Daulay, kendala yang dihadapi selama pembuatan wisata sawah ini adalah kurang keterampilan pekerja dalam membuat bangunannya. Sebab yang diberdayakan sebagai pekerja adalah warga Desa Padang Bulan sendiri. Apalagi properti bangunan ini semua terbuat dari bambu dan tali ijuk. Begitu juga pemasangannya cukup rumit untuk menghubungkan bambu yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di wisata Sabarang ini terdapat 7 pondok yang notabene desain gambaran setiap pondok berbeda. Bahren berharap kehadiran wisata sawah ini ke depan bisa maksimal memberikan pemasukan bagi BUMDes Desa Padang Bulan. Selama ini dana desa selalu identik dengan pembangunan fisik. Namun untuk tahun 2020 ini, Desa Padang Bulan berani membuat gebrakan membuat wisata sawah yang hasilnya nanti akan menjadi pemasukan bagi BUMDes. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya mengenai persiapan Pilkada Mandailing Natal setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dan bersama-sama melakukan pencegahan dini bencana alam. Saya, Muhammad Yasir Nasution, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana adalah tanggung jawab bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita terakhir. Polres Mandailing Natal menyiapkan 400 personel untuk mengamankan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Hal itu diketahui saat apel kesiapan pengamanan Pilkada 2020 yang dipimpin Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tuasilalahi diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di lapangan Kapolres Mandailing Natal pada Senin 7 Desember 2020.
Selain unsur Forkopimda, turut hadir pejabat utama Polres Mandailing Natal, Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing SIP, Bupati Mandailing Natal Dr. Rusdahlan Hasan Nasution diwakili Asisten 3 Sahnan Batubara, Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis SH, Ketua KPU Mandailing Natal Fadilah Syarif SH, dan Ketua Bawaslu Mandailing Natal Joko Arif Budiono. Kapolres Mandailing Natal AKBP Horastuwa Silalahi menekankan kepada personel agar menanamkan rasa tanggung jawab saat melakukan pengamanan di lapangan. Dia mengatakan tugas pengamanan ini adalah tugas mulia yang diamanatkan negara kepada kita. Selama ini proses penyelenggaraan pilkada berjalan lancar, tidak ada hal yang negatif pada proses pilkada. Kita berharap tanggal 9 Desember nanti berjalan dengan aman. Horastuwa menyampaikan, kepolisian punya peran penting untuk mengamankan pilkada agar berjalan aman dan lancar. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pilkada ini. Polisi lulusan Akmil tahun 2000 itu menambahkan, personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada ditambah dari 3 Polres di Tabaksel. Putra Saima melaporkan untuk Start News. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Karodia Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.